Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aziza, NIM 1920203022, perwakilan dari kelompok 2 selaku moderator untuk mata kuliah manajemen mutu pendidikan. Di sini kita akan membahas tentang mutu pelayanan. Adapun anggota yang akan menjelaskan materinya, yang pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Siti Husna, yang kedua akan dijelaskan oleh Saudara Wahyu Fernando, yang ketiga akan dijelaskan oleh Saudari Bariah, dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Saudari Dinda Meliolina. Baiklah, langsung saja untuk pemateri, silakan dijelaskan materinya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Husna Salsabila, NIM 1920203007. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang standar pelayanan minimal mutu. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang standar. Pengertian standar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, ukuran atau tingkat biaya hidup, sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai dan baku. Kemudian pengertian dari mutu. Menurut Armand F. Feigenbaum, mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya. Untuk mengejar mutu, maka kesalahan dalam pelaksanaan proses kependidikan harus dieliminasi untuk mencapai keunggulan kompetitif lulusannya dan keunggulan komparatifnya dengan yang lain sesuai dinamika pasar tenaga kerja. Kemudian pengertian dari pelayanan. Pelayanan diartikan sebagai perihal atau cara melayani, servis, jasa, pengabdian, serta pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan memberikan suatu jasa kepada pelanggan, yang mana pelayanan ini harus dilakukan sebaik mungkin agar pelanggan merasa senang. Kemudian ada pengertian lain tentang pelayanan, itu menurut Kotler dalam jurnal Woro. Definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen itu sendiri. Kotler juga mengatakan bahwa perilaku tersebut dapat terjadi pada saat sebelum dan sesudah terjadinya transaksi. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fernando, NIM 1920203012. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai standar pelayanan minimal pendidikan dalam peraturan menteri. Yang pertama, standar pelayanan minimal pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. Yang kedua, pelayanan dasar adalah pelayanan publik yang memenuhi kebutuhan dasar peserta didik. Yang ketiga, jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh peserta didik secara minimal. Yang keempat, mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. Standar teknis pelayanan minimal pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar peserta didik
sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar atau SPM pendidikan mencakup yang pertama standar jumlah dan kualitas barang dan jasa. Yang pertama standar satuan pendidikan, yaitu terbagi dalam standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan yang terakhir standar penilaian. Yang B adalah yang kedua adalah standar biaya pribadi peserta didik, yaitu terbagi dalam pelengkapan dasar peserta didik dan pembiayaan pendidikan. Standar jumlah yang kedua ini standar jumlah dan kualitas pendidikan dan tenaga pendidikan. Dan yang ketiga tata cara pemenuhan standar. Jadi dapat disimpulkan bahwa standar pelayanan minimal mutu adalah semua yang menjadikan atau sesuatu yang menjadi minimal patokan dari kualitas atau mutu pelayanan. Adanya standar mutu pelayanan ini setidaknya akan membuat pelanggan merasa puas atau dikatakan bahwa kebutuhan pelanggan itu sendiri bisa terpenuhi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Badia, NIM 1910203005. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Yang ke-B itu karakteristik mutu pelayanan. Berikut ini merupakan dimensi mutu pelayanan yang bisa dijadikan karakteristik mutu pelayanan. Itu ada 5. Yang pertama itu bukti fisik atau bukti langsung, yaitu dapat berupa kesediaan sarana dan prasarana termasuk alat yang siap dipakai serta penampilan karyawan atau staf yang menyenangkan. Yang kedua itu kehendak atau reliability, adalah kemampuan memberikan pelayanan dengan segera, tepat atau akurat dan memuaskan. Yang ketiga, daya tangkap, yaitu keinginan para karyawan, staf membantu semua pelanggan serta keinginan dan melakukan pembelian dengan tanggap. Yang keempat, jaminan, artinya karyawan atau staf memiliki kompetensi, kesopanan yang dapat dipercaya. Yang kelima, empati. Dalam hal ini karyawan atau staf mampu menempatkan dirinya pada pelanggan, dapat berupa kemudahan dalam menjalin hubungan dan komunikasi, termasuk perhatiannya terhadap para pelanggannya. Sedangkan menurut Tanner dan De Terol dalam buku Nasir, untuk melengkapi karakteristik mutu pelayanan, mereka menekankan perlunya memahami beberapa sifat pokok mutu jasa atau pelayanan, yaitu reliability, asuransi, tangibles, empati, responsiveness. Berikut karakteristik jasa menurut Giffin dalam buku Read, yaitu intangibility atau tidak berwujud. Yang kedua, jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan. Yang ketiga, variability. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi Dinda. Saya Dinda Meliolina, NIM 1920203018. Di sini saya akan melanjutkan diskusi. Yang selanjutnya, C. Kualitas layanan mutu dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, yang termasuk pelanggan dalam adalah pengelolaan institusi pendidikan. Misalnya manajer, guru, staf, dan juga penyelenggaraan institusi. Sedangkan pelanggan luar adalah masyarakat, pemerintahan, dan dunia
industri. Jadi, suatu institusi pendidikan disebut bermutu apabila pelanggan internal dan eksternal telah terjalin kepuasan atas jasa yang diberikan. Kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau institusi atau produsen guna memenuhi harapan konsumen. Pelayanan dalam hal ini diartikan sebagai jasa ataupun servis yang disampaikan oleh pemilik jasa yang berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan, dan keramah tamahan yang ditunjukkan melalui sikap dan juga sifat dalam memberikan pelayanan untuk kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaian sesuatu harapan konsumen yang diinginkan. Untuk menguatkan kualitas layanan pendidikan dasar SD ataupun MI, pemerintahan mengeluarkan Permendiknas nomor 63 tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan. Regulasi ini mengamanatkan kepada pengelolaan SD ataupun MI agar melakukan usaha penjaminan mutu layanan secara terpadu dengan melibatkan seluruh stakeholder. Tujuan diberlakukannya ialah sebagai upaya menumbuhkan komitmen di antara pengelolaan SD ataupun MI untuk mewujudkan tingginya kecerdasan kehidupan siswa SD ataupun MI, sebagaimana dicita-citakan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui penerapan standar. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan SD ataupun MI terus dipacu seiring dengan keluarnya Permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar di kabupaten ataupun kota. Kebijakan ini mengharuskan setiap SD ataupun MI di kabupaten atau kota melakukan pengembangan kapasitas pelembagaan berupa peningkatan kemampuan sistem ataupun sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan dengan tujuan untuk memenuhi pelayanan dasar secara efektif dan efisien. Kualitas pendidikan di sekolah dasar makin meningkat jika terdapat prasyarat yang diperlukan seperti kepemimpinan yang kompeten, pegawai yang terlatih, dan juga bangunan dan materi pengajaran yang cukup. Mungkin itu saja, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada pemateri atas penjelasannya. Jika ada salah kata, kami minta maaf kepada Allah. Kami mohon ampun. Semoga materi yang telah dijelaskan pemateri bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.